Di lorong lantai 3 Pentagon, tepat di luar kantor Kepala Staf Angkatan Darat, ada seekor merpati. Berjalan di koridor. Burung merpati yang tampak hidup menonjol di antara kasus sejarah militer yang memamerkan bayonet era revolusi, seragam perang saudara, dan replika helikopter yang digunakan di Vietnam. Setelah diamati lebih dekat, orang mungkin memperhatikan bahwa merpati itu sangat hidup karena telah ditaksidermi. Itu juga kehilangan satu kaki. Nama merpati itu adalah Presiden Wilson, pahlawan tanpa tanda jasa dari Perang Dunia I yang melakukan penerbangan berani untuk menyelamatkan pasukan AS tepat 100 tahun yang lalu pada hari Jumat. Merpati pengangkut militer Presiden Wilson melakukan penerbangan heroik untuk menyampaikan pesan penyelamat nyawa kepada pasukan AS pada tanggal 5 Oktober tahun 1918. Dia sekarang ditampilkan dalam pameran Perang Dunia I di dalam Pentagon yang terletak di luar Kepala Staf Angkatan Darat. Kantor berita ABC Presiden Wilson adalah merpati pos militer. Salah satu dari banyak korps sinyal Angkatan Darat AS yang mengirimkan pesan antara komandan dan pasukan di garis depan. Merpati adalah alat komunikasi yang sangat berguna selama Perang Dunia I ketika telepon dan telegraf masih merupakan teknologi baru yang tidak dapat diandalkan. Menurut catatan militer AS yang tercatat di Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat AS dan Arsip Nasional, Wilson lahir di Prancis dan pertama kali ditugaskan ke Korps Tank Angkatan Darat AS yang baru dibentuk, menyampaikan pesan ke batalion tank yang dipimpin oleh Kolonel George S. Patton pada pertempuran Saint-Mihiel. Tapi segera setelah itu, Wilson ditugaskan ke unit infanteri yang melakukan operasi di dekat Grand Pre selama serangan Meuse Argonne. Pada pagi hari tanggal 5 Oktober tahun 1918, unitnya diserang, dan Wilson dikirim untuk mengirim pesan bahwa unit tersebut membutuhkan dukungan artileri. Selama perjalanan 25 mil, tentara Jerman melihatnya dan mulai menembak ke jalur penerbangannya. Perlu dicatat bahwa beberapa kisah kepahlawanan Wilson menempatkan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 November. Tetapi banyak sejarawan yang dihubungi oleh ABC menguatkan tanggal 5 Oktober. Presiden Wilson difoto pada bulan Desember tahun 1919 oleh Departemen Pertahanan. Digambarkan sebagai burung pahlawan setelah dia berhasil menyampaikan pesan di belakang garis musuh saat diserang selama Perang Dunia I. Departemen Pertahanan Wilson dipukul beberapa kali, kehilangan satu kaki dan menderita luka di dadanya, tetapi dia berhasil menyampaikan pesan tersebut dalam waktu 25 menit. Bertahan dari luka-lukanya, Wilson pensiun dan dikirim ke Pusat Pemuliaan dan Pelatihan Korps Sinyal Angkatan Darat AS di Fort Monmouth, New Jersey, di mana dia akan tinggal 11 tahun lagi. Setelah kematiannya, Wilson menjalani taksidermit dan disajikan ke Smithsonian Institution sebelum dipindahkan ke Tahanan Angkatan Darat AS pada tahun 2008. Sekarang, terletak di aula bergengsi markas besar militer AS di Arlington, Virginia. Wilson berfungsi sebagai pengingat bahwa ini burung sederhana, sering dianggap sebagai gangguan oleh masyarakat umum, pernah menjadi pahlawan perang. Letnan 2 Milne digambarkan pada tahun 1918 dengan merpati pos yang dia besarkan untuk Angkatan Darat selama Perang Dunia I. Tanda di kandang merpati berbunyi. Ini adalah burung yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa anak laki-laki kita di Prancis. Departemen Pertahanan Merpati Pos digunakan oleh Sekutu dan Blok Sentral selama Perang Dunia I dan bahkan dapat memberikan pembaruan kepada komandan militer saat diluncurkan di udara dari pesawat. Diluncurkan di tengah misi, burung-burung akan terbang kembali ke kandang mereka dan memberitahu komandan darat tentang apa yang telah diamati oleh pilot, tulis Arsip Nasional dalam posting blog pada bulan Januari.
Pembaruan cepat seperti ini sangat penting bagi para pemimpin untuk mengetahui seperti apa medan perang itu dan apa yang dilakukan musuh di paritnya sendiri. Tank membawa burung-burung untuk menyampaikan gerak maju masing-masing unit. Bahkan setelah pengenalan radio, merpati seringkali merupakan cara termudah untuk membantu mengoordinasikan unit tank tanpa membuat orang-orang itu terkena tembakan berbahaya. Tanpa perangkat radio, tentara akan melakukannya harus meninggalkan tank mereka yang relatif aman untuk menyampaikan atau menerima pesanan, kata Archives. Saat merpati tidak digunakan, mereka disimpan di unit bergerak. Seringkali diubah menjadi kereta kuda atau bahkan bas tingkat. Burung-burung tersebut diperkirakan menggunakan gelombang suara frekuensi rendah untuk memetakan lingkungannya dan menemukan jalan dari satu lokasi ke lokasi lain. Merpati digunakan di front barat oleh pasukan Jerman untuk menjaga komandan di belakang tetap up to date pada aksi dan pergerakan musuh. Departemen Perang Jerman Merpati Perang Dunia I terkenal lainnya dikenal sebagai Chair Army. Momen kepahlawanannya terjadi selama serangan Meuse-Argonne pada musim gugur 1918. Angkatan Darat Jerman mengepung elemen-elemen dari Divisi ke-77 selama 5 hari. Pada suatu saat membuat bingung Amerika karena mereka secara tidak sengaja menembaki orang-orang mereka sendiri dalam upaya untuk menembak musuh. Pesan tidak dapat sampai ke komandan AS. Jadi Chair Army dibebaskan sebagai harapan terakhir divisi tersebut. Seperti Wilson, Chair Army terbang melewati rentetan tembakan, juga mengalami luka di kaki dan dadanya. Tapi dia berhasil menyampaikan pesan, mengakhiri api persahabatan. Prancis bahkan menganugerahi Chair Army de Croix de Guerre dengan palem, dekorasi militer, untuk jasanya. Merpati pengangkut militer kembali digunakan dalam Perang Dunia II. Dalam perang itu, 32 merpati dianugerahi medali Deakin Inggris atas tindakan heroik mereka. Merpati Pos menggabungkan kompas internal yang tepat dan tengara yang diingat untuk menelusuri kembali jalan kembali ke loteng mereka, bahkan 4 tahun setelah waktu sebelumnya mereka melakukan perjalanan. Sebuah studi baru menunjukkan, menguji retensi memori bukan manusia itu menantang, dalam studi penelitian. Jarang ada jeda beberapa tahun antara saat hewan menyimpan informasi dan saat berikutnya diperlukan untuk mengambilnya kembali, kata ahli zoologi Universitas Oxford, Dora Biro. Untuk penelitian terbaru di Proceedings of the Royal Society B. Biro dan rekan-rekannya membandingkan jalur merpati domestik 3 atau 4 tahun setelah burung menetapkan rute kembali ke loteng mereka dari sebuah peternakan yang berjarak 8,6 km. Studi ini dibangun berdasarkan data dari eksperimen tahun 2016 di mana merpati mempelajari rute dalam konteks sosial yang berbeda selama beberapa penerbangan sendiri atau dengan rekan yang tahu atau tidak tahu jalan. Dengan menggunakan data dari perangkat GPS yang dipasang sementara di punggung burung. Para peneliti membandingkan jalur penerbangan sekelompok merpati pada 2016 dengan banyak rute burung yang sama pada 2019 atau 2020, tanpa burung mengunjungi lokasi pelepas liaran di antaranya. Beberapa burung melewatkan beberapa tengara di sepanjang jalan, tetapi banyak yang lain mengambil rute yang sangat mirip dengan yang mereka gunakan pada tahun 2016. Kata ahli zoologi Oxford dan rekan penulis studi Julien Collet, itu seolah-olah terakhir kali mereka terbang ke sana hanya sehari sebelumnya. Bukan 4 tahun yang lalu. Tim menemukan bahwa merpati mengingat rute dengan baik jika mereka pertama kali terbang sendirian atau bersama orang lain dan bernasib jauh lebih baik daripada mereka yang tidak melakukan perjalanan pada tahun 2016. Hasilnya tidak mengejutkan, kata Werner Bingman, yang mempelajari navigasi hewan di Bowling Green State University dan tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Tapi itu memberikan konfirmasi baru tentang ingatan merpati pos yang luar biasa, katanya.
Ini menutup jarak sedikit antara perasaan egosentris kita tentang kemampuan kognitif manusia dan apa yang dapat dilakukan hewan.